Vivat cor Jesu per cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus bersama hati Maria. Saudari-saudaraku semua, para awam Dehonian dimanapun Anda berada, baik yang di Jogja, di Jakarta, di Lampung, ataupun di Palembang, di Belitang, di Bengkulu, di Jambi, dan di mana saja Anda sekarang berdomisili, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Memang setelah sekian lama kita tidak berdinamika bersama, saya harapkan sapaan pada kesempatan Natal 2020 ini meneguhkan kita untuk mengingatkan kembali persaudaraan yang kita bangun dalam semangat Dehonian. Kebetulan setelah Natal kita merayakan pesta keluarga kudus. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan semangat kekeluargaan kita yang walaupun mungkin masih berjuang belum sempurna, tetapi mari kita beri perhatian kepada keluarga kudus yang sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita dalam pribadi Santo Yosef, Ibu Maria, dan Yesus Kristus tentang hal-hal yang bisa oleh awam Dehonian petik dan gunakan dalam pengalaman hidup berkeluarga. Dan secara khusus kita diingatkan bahwa dalam keluarga kudus masing-masing anggota mengalami pergulatan. Santo Yosef kita ingat sebelum menerima Ibu Maria, dia sungguh-sungguh bergulat. Apakah ia siap untuk menerima Ibu Maria dengan segala situasinya? Lalu Ibu Maria sendiri bergulat bagaimana harus menerima kabar gembira malaikat Gabriel dan kemudian siap menghadapi penolakan dari keluarga-keluarga dan masyarakat. Jadi masing-masing sungguh mengalami pergulatan. Tidak ada dalam anggota keluarga yang tidak mengalami pergulatan. Namun semuanya yang menarik dalam perjalanan keluarga kudus ini adalah mereka berfokus bukan kepada dirinya masing-masing, bukan kepada maunya masing-masing, bukan kepada keinginan-keinginan yang menurut mereka mengamankan mereka dari situasi, tetapi mereka mempersembahkan situasi itu kepada rencana Allah, kepada apa yang sungguh Allah kehendaki. Maka kedua pribadi ini akhirnya melepaskan egoisme mereka untuk menerima rencana Allah dalam hidup mereka. Setelah menikah pun kita tahu dalam pergulatan yang selanjutnya mereka hadapi, ternyata kelahiran Tuhan Yesus tidak semudah yang mereka bayangkan. Mengalami kesusahan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan hari Natal. Mereka akhirnya mendapatkan tempat untuk melahirkan Tuhan Yesus di tempat yang mungkin kurang baik. Lalu setelah kelahiran Tuhan Yesus kita juga tahu bahwa mereka menghadapi ancaman dari Herodes yang akan membunuh semua bayi. Terpaksalah mereka mengungsi ke Mesir, terpaksalah mereka hidup dalam pengasingan sementara usia Yesus masih sangat-sangat timur. Maka pertanyaan bagi kita, keluarga mana yang tidak ingin hidupnya tenang, aman, lepas dari ancaman? Keluarga manakah yang menginginkan bahwa mereka terpisah dari sanak familinya? Keluarga manakah yang tidak merindukan hidup damai dan berusaha memberi ruang berkembang untuk anaknya? Saya rasa Maria dan Yosef mengalami situasi yang persis yang kita harapkan. Dan setelah pulang dari Mesir, mereka tinggal di Nazaret. Keluarga kudus dengan setia menjalankan tradisi keagamaan. Keluarga ini tekun mendengarkan sabda Tuhan, tekun berdoa bersama, tekun pergi ke rumah ibadah, tekun juga melaksanakan tradisi-tradisi keagamaan, berziarah, berpuasa, dan sebagainya. Maka keluarga kudus kita lihat di sini sungguh menjunjung kebersamaan. Dalam kebersamaan mereka menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Kebersamaan itu diperjuangkan sungguh dalam untung dan malang.
Sebagaimana kita saksikan pada keluarga kudus yang telah memperjuangkan entah itu di Mesir, Nazaret, dan akhirnya kita melihat kebersamaan itu bukan sekedar syarat untuk berkeluarga, tapi merupakan lahan bagi bertumbuhnya cinta, lahan bagi bertumbuhnya kesetiaan dan kematangan iman anggotanya. Cinta seorang sungguh diuji dalam kebersamaan itu. Cinta pribadi-pribadi dalam keluarga itu dibuktikan bagaimana mereka sungguh bertahan, berjuang bersama. Bagaimana masing-masing tetap melayani satu sama lain. Bagaimana masing-masing akhirnya tetap memberikan tempat Allah, bukan egoisme dalam kebersamaan itu. Saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengundang kita sekalian, semua anggota keluarga Awam Dehonian, komunitas kita dimanapun Anda berada. Hendaknya kita menyadari pentingnya kita membangun kebersamaan. Kita harus membangun kebersamaan dengan anggota keluarga kita. Kita harus mengagendakan acara bersama dengan anak, istri, suami, atau sanak famili kita. Di komunitas Awam Dehonian, seperti di Jambi misalnya, beberapa pasangan mengajak anak-anaknya turut berdoa bersama untuk hadir dalam pertemuan rutin doa Tesarus Hati Kudus Yesus. Tak jarang anak-anak tidak turut berdoa, tapi berlarian ke sana kemari. Tetapi anak-anak telah dibiasakan turut dalam kebersamaan. Itu hal yang positif. Maka saya mengundang kita sekalian di hari Natal dan pada pesta keluarga kudus ini untuk para Awam Dehonian. Beranikah kita keluarga-keluarga memberi waktu untuk menciptakan kebersamaan, entah di dalam keluarga maupun dalam komunitas Awam Dehonian? Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Semoga pada hari Natal ini di tahun 2020 kebersamaan kita dikuatkan oleh kehadiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, keluarga kudus selalu berdoa bagi kita, dan Pater Dehon pasti juga tidak pernah berhenti mendoakan kita sekalian. Semoga hari Natal 2020 ini sungguh membawa makna yang berharga bagi kita sekalian. Salam selalu dari saya dan teman-teman, dari Romo Agus, dari Romo Wicak, Romo EN, Romo Bowo, dan semua yang terlibat dalam pendampingan. Semoga Tuhan memberkati keluarga dan kebersamaan kita.